Respon Paula Verhoeven usai dituduh berselingkuh dengan teman dekat Baim Wong. Dilansir dari jakartaviva.co.id, pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven tengah menjadi sorotan lantaran permasalahan yang terjadi pada rumah tangga keduanya. Baim Wong pada Senin 7 Oktober 2024 mengajukan gugatan cerai terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabar ini pertama kali terungkap setelah Kepala Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslima membenarkan adanya gugatan cerai tersebut. Dalam keterangannya, Taslima mengungkapkan bahwa Baim Wong telah mengajukan permohonan talak cerai dan meminta hak asuh atas kedua anaknya. Untuk nama yang barusan disebutkan itu sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru saja ya. Kalau tadi ada pagi yang minta informasi itu belum ada. Nah sekarang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal surat gugatannya tanggal 7 Oktober tapi baru terdaftar tanggal 8 Oktober 2024 hari ini. Yang mengajukan siapa? Yang mengajukan adalah Muhammad Ibrahim. Gitu. Ada poin-poin gugatan apa? Kalau gugatan tentu ada gugatan itu didaftarkan dengan mengajukan melalui kuasa hukumnya secara elektronik yang diajukan oleh kuasa hukumnya ya, Dr. Fahmi Bahmid SHM Hum dan kawan-kawan, mengajukan gugatan cerai talak dan hak asuh anak. Jadi pemohon, kalau cerai talak itu adalah pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Itu gugatan yang pertamanya. Yang keduanya adalah pemohon meminta kepada pengadilan agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anaknya tersebut agar berada di dalam asuhan dari pemohon. Itu isinya, anaknya dua-duanya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk perkara tersebut hanya untuk minta diberi izin cerai serta minta ditunjuk atau ditunjuk sebagai pengasuh dari dua orang anak pemohon dengan termohon tersebut. Selain itu tidak ada. Pemohon mengajukan alasan yang diajukan oleh pemohon tersebut, tentu ada alasannya karena alasan itu merupakan dalil atau alasan yang mesti diajukan. Kalau tidak ada alasan yang diajukan maka perkaranya kan menjadi kurang lengkap. Jadi untuk melengkapi, jadi pemohon mengajukan permohonan tersebut disertai dengan data-data pribadi, data-data pasangannya, serta data-data anaknya, serta alasannya. Ada alasan yang diajukan oleh pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Ada posita atau dalil atau alasan. Ada petitum yang diminta atau inti persoalannya apa yang diminta. Jadi posita dengan petitum menyambung. Ada dalil atau alasan, ada petitum yang diminta. Jadi antara posita dengan petitum dua-duanya ada. Untuk agenda sidang perdana nanti dijadwalkan, ya sudah terjadwal karena sudah ditetapkan penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim nanti di tanggal 23 Oktober 2024. Itu agenda sidang perdananya. Nanti di tanggal 23 itu kita lihat. Sekarang kan baru tanggal 8. Baru daftar hari ini jam tadi pagi agak siang itu sidang perdana pertama karena sudah ada penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim, maka diperintahkan kepada petugas untuk memanggil kedua belah pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan di tanggal 23 Oktober tersebut. Agendanya perdamaian. Iya, perdamaian yang jelas. Perdamaian, para pihak diperintahkan untuk hadir di hari dan tanggal sidang tersebut untuk supaya perdamaian. Kalau dua-duanya hadir, baik pemohon prinsipal serta termohon prinsipal, maka nanti digiring atau diperintahkan untuk melaksanakan mediasi. Mediasi di Pengadilan Agama sudah disediakan mediatornya. Pemohon atau Baim Wong mengajukan gugatan cerai talak dan hak asuh anak. Pemohon untuk diberikan izin mengucap talak kepada istrinya. Pemohon juga meminta untuk menjadi pengasuh anak dari termohon, ungkap Taslima kembali. Namun di tengah pemberitaan ini, Paula Verhoeven mengunggah Instagram Stories yang berisikan ceramah Ustadz Hanan Attaqi. Unggahan tersebut menjelaskan bagaimana kejahatan yang dilakukan orang lain sebaiknya
jangan dibalas dengan kejahatan pula. Kalian kalau lagi dijahatin orang, mau kalian hadapi sendiri atau kalian pengen Allah yang hadapin? Benar. Kalau pengen Allah yang hadapin, amalkan ayat 10. Wasbir ala ma yaqulun. Tenang aja. Jangan reaktif, jangan responsif, jangan gregetan, jangan gemas. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Abaikan mereka dengan cara yang baik. Terus nanti hasilnya Allah akan terlibat dengan kata-kata di ayat 11, wadarni wal mukadzibin, biar aku aja yang ngadapin dia. Dan saya mengamalkan ini udah sejak saya punya sosmed. Gak mau saya respon yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Saya gak percaya respon saya lebih baik daripada respon Allah. Emangnya saya lebih baik membela diri daripada Allah bela saya? Mending dibelain Allah. Walaupun ujiannya kita kayak lemah, padahal bukan lemah. Lagi ngamalin ini Al-Muzammil ayat 10 dan 11. Ustaz kenapa diam aja? Nanti mulai sekarang kalian tahu ya kenapa saya diam. Karena saya lagi mengamalkan surat Al-Muzammil ayat 10 dan 11. Dan saya alhamdulillah selalu melihat hasilnya benar. Bukan karena saya solih, tapi karena ayat ini benar. Menurut Ustadz Hanan Attaqi, kejahatan akan dibalas dengan cara Allah yang akan membuahkan hasil yang baik. Kita hanya perlu diam, menerima keadaan, dan semuanya akan dibalaskan dan terbalaskan jika Allah menghendaki. Kalian kalau lagi dijahatin orang, mau kalian hadapi sendiri atau kalian pingin Allah yang hadapin? Kalau pingin Allah yang hadapin, amalkan ayat 10. Bunyi unggahan tersebut, abaikan mereka dengan cara yang baik. Saya nggak percaya respon saya lebih baik daripada respon Allah. Memangnya saya lebih baik membela diri daripada Allah membela saya? Lebih baik dibela Allah. Lanjutnya kembali. Unggahan Paula Verhoeven ini muncul di tengah pemberitaan yang menyebut dirinya berselingkuh dengan teman dekat Baim Wong. Namun, sampai saat ini, Paula Verhoeven enggan berkomentar dan memilih diam dengan caranya sendiri. Di unggahan lainnya, Paula Verhoeven juga mengunggah sebuah video Instagram Stories dengan memperlihatkan kegiatan bersama anak-anaknya Keanu dan Kenzo. Berdasarkan video yang diunggahnya, Paula tengah mengajarkan kedua anaknya itu untuk mengenali hewan. Mama love you, Allahumma barik. Tulis Paula Verhoeven dikutip pada Rabu 9 Oktober 2024.